provokasi itu kan subjektivitas. Iya betul. Kecuali ini tiba-tiba nih penonton ini turun nih, penonton turun segala macam atau ngelempar segala macam banyak hal ya. Ini nggak ada ekspresi itu. Gitu. Iya, Jadi iya. menurut Dan gue dia nggak ngarahin ke penonton begini. iya, nggak nantangin. Iya, iya. Jadi garis itu kok di garis pinggir lapangan Iya, begini-gininya gitu. Jadi dia karena senang ekspresi senang gimana Iya. sih? Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan juga Resto. Yo. Yes, kali ini kita akan membahas kembali soal pergulatan di Liga 1. Iya, kita tahu bahwa Persib Bandung diimbangi Madura United secara mengejutkan Kan di udah gue kandang ingetin, sendiri. Is. Iya, benar ya. Gue ingetin. Iya, iya. Dewa gue ingetin. Tapi masalahnya juga Coach Bojang Hodak bilang, gue tuh udah latihan siapin beberapa hari untuk menghadapi Madura United dengan adanya Beckham. Tapi tiba-tiba sehari jelang pertandingan, tang keluar hukuman Komdis. Yes, 3 pertandingan ya? Ya, dan alasannya tuh kalau menurut Coach Bojang tuh nggak logik gitu. Iya, iya. Selebrasi yang begini tuh kata dia, puncak dingin lah ibaratnya gitu ya. Puncak dingin dianggap sebagai sebuah provokasi ya. Yes. Dalam ininya. Kalau gue sih ngeliatnya itu hal yang lumrah. Maksudnya bukan provokasi ya. Dan Beckham pun kayaknya begininya itu, gue ngeliat fotonya doang. Itu ngarahnya cuma ya ke temen-temennya aja lagi ekspresi gitu aja. Bukan provokasi pemain Persija misalnya. Itu kan di laga lawan Persija ya. Iya. Laga lawan Persija gitu. Itu nggak provokasi penonton, enggak. Gue nonton banget dan itu selebrasinya di depan gue persis. Di depan lo persis tuh di tribun, lo tribun gue di tribun, dia di sini. Jadi iya. dia kan ngasih umpan itu kan. Itu Iya. segitiga. Itu kan counter attack gitu, terus umpan iya, segitiga. dia umpannya dia terus David da Silva itu ya. David da Silva itu yang gara-gara chip itu ya, Andri Tani maju itu. Nah, dia mengekspresikan ini kan ada yang selebrasi di sini, ada yang sini, ada di sini gitu. Jadi semua pemain kan senang-senang tuh. Nah, menurut gue dengan alasan itu menurut gue agak aneh ya. Bukan agak aneh, menurut gue aneh. Karena gini, provokasi itu kan subjektivitas. Iya, betul. Kecuali ini tiba-tiba nih penonton ini turun nih, penonton turun segala macam atau ngelempar segala macam banyak hal ya. Ini nggak ada ekspresi itu. Gitu. Jadi menurut dan gue dia nggak ngarahin ke penonton begini. nggak nantangin. Jadi garis itu kok di garis pinggir lapangan begini-gininya gitu. Jadi dia karena senang ekspresi senang gimana sih? Ekspresi senang, di bench juga senang-senang semua juga spontanitas melakukan itu ya. Jadi mungkin kalau dikatakan itu melakukan provokasi atau apa itu subjektif banget gitu dan alasannya aneh gitu menurut gua. Ya gitu. itu subjektif kita ya, subjektif Kondis mungkin beda ya. Ya, tapi itu subjektif kita dan juga dari sisi gitu. kita ya, dari sisi gue juga aneh. Dan sebelumnya belum ada kasus kayak gini, ya kan? Ada nggak? Gua lupa juga. Tapi kalau provokasi sering. Kalau misalnya ngacungin jari tengah kayak gitu-gitu lah, sering lah itu. Tapi kan itu langsung. Gesturnya kan beda. Iya, gesturnya beda. Nah ini dia. Ya kayaknya sih tuh dia lagi lagi komunikasi sama temennya juga sih, seingat gue. Jadi menurut gue ya ini pelajaran lah buat kembali buat sepak bola Indonesia. Iya. Tapi menurut saya menurut saya tidak ada yang berlebihan dari itu. Ya, tidak ada yang berlebihan. Ya, betul. Tidak ada yang berlebihan dari apa yang dilakukan Beckham Putra itu tidak berlebihan. Tapi ya kita tahu Komdis punya perhitungan sendiri tapi aneh menurut gue sih. Oke, itu dari sisi Persib Bandung ya. Tapi dia tetap di puncak. Tetap di puncak walaupun seri. Iya. Baru kalah sekali. Masih aman. Masih aman. Apalagi Dewa United. Iya, nguntit. Benar. Ketat banget ya. Dan menang lawan Persebaya itu meyakinkan sekali. Betul. Permainannya sangat enak. Persebaya tidak terlalu kerja keras, tapi tidak terlalu mudah gitu menghadapi pertandingan. Jadi Dewa kelihatan sekali menguasai keadaan, tapi walaupun memang kalau main lawan Persib mungkin Dewa lawan Persija, Dewa lebih bagus dalam Persija menurut gue secara permainan gitu. Tapi memang Dewa secara tim semakin matang ya, semakin solid, semakin chemistry-nya semakin ada, mentalnya semakin terbangun. Ini yang membuat menurut saya ini bagian penting dari sebuah tim ketika mereka mencapai belum juara tapi mencapai posisi atas ya. Mental juara mental menang itu penting banget. Persib udah punya mental juara nih. Betul. Nah, si Dewa ini mental menang nih sekarang gitu. Jadi menurut gua ini yang harus dimiliki sebuah tim karena Persibaya tidak punya itu. Iya ya. Ya ini dalam ancaman berarti Paul Muster ya? Iya. Kan lawan PSBS menang tuh.
Tapi lawan Dewa kalah kan 2 itu kan. 2 ya jadi evaluasi. Ya dan selanjutnya ada lawan Persija di kandang Persija segala macam itu. Jadi partai big match lagi ya. Iya, jadi menurut gue gitu. Paul Munster wah ini agak-agak ini ya. Agak dalam tanda kutip bahaya. Tapi yang menarik adalah Dewa. Dewa betul. Launching. Iya. Launching julukan baru. Ya, yang sudah kita omongin. Iya, yang julukan baru jadi Banten Warrior. Udah bukan Tangsel Warrior lagi. Dulu Banten orang Warrior. Tangsel. Iya. Nah, sekarang dia mau representatif lebih luas Banten. Iya. Ya karena di Banten sekarang ya tinggal Persita mereka. Iya, jadi Persikota masih belum naik. Di luar Tangerang itu Liga 2. Klub di luar Tangerang di Provinsi Banten itu terakhir kasta teratas itu Pelita KS 2003-2004 itu di Cilegon itu terakhir itu Cilegon. Terus sekarang dia ke Serang dengan stadion baru. Tetapi kan Stadion Banten International Stadium itu di Serang ya? Di Serang. Oh, jadi iya. keluar dari kalau nggak salah tol Serang Selatan itu sekitar 15-20 menit. Cuma jalannya baru 1 akses Ya, jalan 1 akses. Terus pinggirnya masih hutan. Masih belum gede gitu jalannya masih butuh banyak perbaikan. Tetapi dengan deklarasi ini ya ada harapan bahwa Banten ada tim liga teratas di luar Tangerang gitu. Tapi untuk mengajak orang-orang masyarakat Banten terutama Serana sekitarnya ya itu gimana ya bikin menarik ya. Ya kita tahu lah mungkin kita kan ukur dari sosialnya masyarakatnya gitu. Itu kalau misalnya harga tiketnya mahal gitu kan. Kan nggak semudah kita datang ke Indomilk Arena. Betul. Ataupun ke Kerasakti Tangerang itulah yang stadion itu kecil. Ya kalau menurut gue sih yang coba dibangun dulu adalah bahwa mereka ingin mendekatkan menjadi Banten dulu nih. Jadi brand dulu nih. Karena kabarnya sebelumnya Dewa United itu mau bangun stadion di daerah Tangerang. Kan mereka pusat training groundnya di Pagedangan tuh. Jadi memang tidak relevan kalau Tangsel karena itu kabupaten kan gitu. Jadi mereka mau bangun stadion di wilayah Kabupaten Tangerang, tapi buat apa? Karena Indomie udah ada, jadi izinnya pasti tidak mudah segala macam. Makanya ada stadion gede. Cuma seperti biasa membangun sebuah stadion atau tempat monumental besar, tapi tidak dipikirkan pinggirannya, aksesnya. Ini dia nih. Tadi kita malah khawatir Banten International Stadium ini nggak ada yang make. Betul. Kata dia kan dia izin ya kalau misalnya bisa lah Persita gitu main di situ sebentar, tapi kejauhan. Ke masyarakatnya. Serang aja nggak main di situ. Serang aja nggak main di situ. Mungkin biasa sewan juga main mahal. Mendingan gue main di Maulana Yusuf. Tapi kan memang itu tadi belum memenuhi syarat stadion mungkin kalau akses VAR segala macam bisa dikerjain cepat lah ya. Tapi menuju stadion itu loh. Karena kemarin ada teman kita si Alfani Ramadhani, mereka ke sana dan ketika keluar dari tol itu katanya ya cuma kalau naik mobil bis ya naik bis kan 15-20 menit. Cuma jalan cuma satu itu dan itu jalannya masih kayak jalan itu jalan utamanya tapi masih kayak jalan kampung. Dalam artian jalannya udah bagus tapi masih kecil. Butuh kan pasti kan nanti kalau misalnya ada supporter away segala macam kan pasti kan ada supporter segala macam dan itu aksesnya belum bisa dikatakan representatif gitu. Ya mudah-mudahan sih nanti ada perbaikan dengan Dewa ke situ ya. Maksudnya pasti ada perbaikan sih harusnya. Dan itu udah dipikirin nih soal akses nih. Yang pasti, kayak misalnya si Persebaya di Gelora Bung Tomo kan. Ya kayak gitu juga masalahnya akses juga kan. Dulu di GBLA juga gitu juga kan. Iya, GBLA juga akses. Yang pasti gini, harapannya cuma satu. Akses saya pikir akan dipikirkan oleh manajemen klub, tapi yang pasti stadion-stadion besar dibangun tidak mubazir gitu aja. Itu dia. Gitu. Dan satu lagi juga satu klub yang akhirnya mendeklarasikan. Persija Jakarta. Bekerja sama dengan Jack Pro akhirnya mendeklarasikan JIS sebagai home of Persija. Ya. Itu tepat hari gubernur dilantik ya mereka ya. Gitu. Betul. Jadi saya nggak tahu itu kaitannya sama pelantikan itu atau nggak tahu. Tapi pagi dilantik, sorenya penandatanganan itu dan kabarnya itu mulai setelah Arema PSIS pekan ke-28 kalau nggak salah. Mereka akan ke JIS lagi. Ke-26. Bukan. Setelah 2 pertandingan. Ini kan itu. Sekarang 24. 25, 26 kan. 26 ya. Udah 7 berarti. Oke. Pekan 27 kan kabarnya di sana dan kemungkinan Persebaya yang di sana. Di JIS kemungkinan kemungkinan Persebaya yang di JIS. Jadi di JIS tapi saya nggak tahu apakah nanti tetap ada konser atau segala kerjasama seperti apa karena hanya sekedar announce-nya adalah kerjasama antara Jack Pro dengan Persija. Bukan mengelola
bukan mengelola JIS. Sangat nggak mungkin nih. Iya. Karena kalau misalnya Persija mengelola bukan rugi ya, pemasukannya dari mana? Karena gini, kabarnya JIS itu 1 tahun harus mendapatkan pendapatan sekitar 200 miliar lebih. Taruhlah kalau Persija main di sana home itu 17 kali ya. Iya. 17 satu pertandingan 17 lah. Atau 1 M. 2 M lah gitu. 17 kali 2 kan cuma 34. Enggak, itu kan pasti nyewanya paling sekitar 1 M lah. Iya, taruhlah 17 M lah. Kalau pendapatan Persija misalnya. Oh, pendapatan Persijanya. Pendapatan 2 M setiap bersih 2 M ya. 34. Menuju 200 masih jauh Iya gitu. Sih. Jadi iya. konser misalnya 1 tahun, kalau 1 tahun konser 5 kali, Persija nggak bisa main di situ. Iya benar sih. Iya sih. Ya rumputnya sih. Ya itu mudah-mudahan sih bisa terjaga ya dengan adanya perjanjian ini. Kualitas rumput untuk konser pun bisa terjaga. Maksud gue gitu loh. Yang pasti kalau satu sama dengan bis tadi, stadion gede tidak mubazir. Iya. Kalau saya gitu yang penting sih kayak gitu ya. Masih bisa digunakan dan mudah digunakan untuk Persijanya dan harganya juga terjangkau untuk klub-klub. Karena ini sedikit mundur lagi, Persib Bandung udah mengelola GBLA dan kabarnya. Nah Persib kan ngelola kan? Ngelola GBLA dan kabarnya GBLA ini akan dikasih nama perusahaan besar. Perusahaan besar dunia. Jadi multinasional. Di name right-nya tuh kayak misalnya kayak di Atletico tuh kan. Atletico juga stadionnya juga kayak gitu tuh. Kayak misalnya Juventus yang Allianz. Nah, kayak kabarnya gitu. Ada perusahaan multinasional yang mensponsori banyak stadion masuk ke Bandung. Luar biasa. Gitu kabarnya. Baru Persib yang kayak gitu tuh. Iya, kasih tahu ya di kolom komentar ada yang tahu. Iya, mungkin saya sih udah dapat bocorannya cuma takut salah. Itu progres dan yang agak nggak progres sebenarnya ini PSS Sleman. Iya. Kalah mulu ganti pelatih. Dan akhirnya terakhir Peter Histra debutnya juga kalah. Walaupun sebenarnya gue nonton pertandingan itu lumayan bagus loh. Mereka nyerang mainnya. Mereka nyerang lumayan bisa neken, tapi akhirnya kebobolan ya aksinya Yakob juga sih. Ya kan Diego Martinez yang masukin tuh. Si Diego Martinez Elcino. Pemain pengganti itu juga Diego Martinez. Dia masukin lewat cutback si Yakob Sayuri. Tapi ya itu sebenarnya Malta United dibuat agak-agak nggak leluasa. Kesulitannya. Bagus loh mainnya sebenarnya. Lumayan lah untuk ngelawan. Sayangnya nggak bisa cetak gol PSS Sleman. Yang pasti PSS Sleman adalah tim pertama di Liga 1 musim ini yang sudah memakai 3 pelatih. Iya benar. Mulai dari Wagner Lopez, Mazzola dan sekarang Peter Huistra. Diharapkan Peter Huistra bisa menyelamatkan PSS dari degradasi. Ya itulah, kita tunggu aja perkembangannya nanti seperti apa di tangan Peter Huistra. Karena secara materi pemain oke lah PSS Sleman. Oke, bisa bersaing. Rico juga udah ada di situ. Dan tidak terdengar terlambat gaji segala macam. Iya, masih aman sejauh ini PSS Sleman. Tidak seperti tetangga sebelah agak jauh sih. Ya, itu dia tadi. Bukan soal PSM ya tetangganya tadi ya. Iya. Bukan PSM. Tetangga ke utara. Nah tuh gue gak ngerti tuh. Kalau utara itu sebelah mana ya dari sana. Oke, sekarang kita langsung bahas prediksi. Yes, yuk. Prediksi pekan 25. Persebaya lawan Persib langsung. Karena Persebaya lah. Gue imbang lah. Persib selalu sulit kalah. Iya. Terus Persik Kediri Dewa United. Di kandang Persik ya? Iya. Ini persoalan Persik. Kalau main di kandang kesulitan. Iya. Ini kalau nggak seri menang Dewa gue malahan. Lo menang Dewa ya? Iya. Ini mumpung Persebayanya lawannya Persib, kayaknya ya Dewa menang nih. Iya. Bisa ngejar. Semen Padang PSBS Biak. Semen Padang gue. Oh di kanan Semen Padang. Dia on fire di Semen Padang sebenarnya. Semen Padang. Bali United Persita. Bali United. Bali sedang tidak bagus kemarin. Ya Bali lah boleh, menang tipis paling. Borneo FC Persis Solo. Borneo di kandang Borneo. Iya. Borneo lah. Borneo. Terus Madura United PSM. PSM Makassar. Madura gua. Madura United ini. Madura. Di kandang Madura ya? Iya, Madura lagi. PSM Makassar bagus. Ini maksud gua. Ya, Madura gua tetap. Oke, gua imbang. Oke. PSS Sleman Barito Putra. Main di mana dulu ya? Kalau mainnya Bantul kayaknya. Udah di Magua kali ya? Kalau kayaknya udah kan kemarin kan udah diomongin tuh, udah layak, udah seperti FIFA di standar FIFA. Takutnya berganti di waktu yang akan. Iya, di Manahan lagi kalau mainnya di Manahan bisa jadi imbang. Oke. Tapi kalau di Magua PSS bisa menang. Iya, PSS Sleman. Malut United Arema. Malut lah. Di kandang agak sulit Malut dikalahin. Ya, Elcino lagi on fire. Ya. Persija PSIS. Persija udah gua. Persija. Udah ini PSIS emang lagi ambruk banget ya. Ini main di Patriot kan? Iya. Oke.
Persija PSIS. Ya oke, itu tadi prediksi dari kami. Sampaikan prediksi dari kalian scorer. Ya sampaikan aja di kolom komentar kalau ada info-info terbaru termasuk yang tadi dikasih tahu sama Estu. Ya, kasih bocorannya di kolom komentar. Iya. Dengan demikian, terus follow sosial medianya dari Skor Indonesia, baik itu di X, kemudian di Instagram, TikTok, dan juga di Facebook. Dan terus subscribe YouTube Skor Indonesia biar sampai 500.000. Kali aja ada giveaway nanti. Kita nggak tahu apakah ada jersey, tantangan jersey dari pemain timnas, pemain Liga Indonesia. Liga Indonesia ya kita nggak tahu nanti. Mudah-mudahan ada nanti giveaway-nya. Tapi sampai dulu 500.000. Yes. Oke, terus kita masih ada di mana? Kita di Noise. Iya. Dan yang pasti kalau dengar update Liga 1 bahkan sampai Liga 4 atau Liga regional ada di skor.id dan juga ada skor spesial. Dengan demikian gue Setnan. Estu Resto. Sampai jumpa lagi.